بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار أعاذني وإياكم من النار يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada seluruh jamaah agar bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang beruntung, yang sukses di dunia dan di akhirat mereka. Ya ibadallah, ada sebuah riwayat, sebagian menisbahkan riwayat ini kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kata Umar bin Khattab, ma akhafa alaikum rajulain, tidak ku khawatirkan kepada kalian dua laki-laki, dua bentuk manusia. Ar-rajul mu'min yatabayyana imanuhu, yang pertama orang iman yang udah jelas keimanannya, aku enggak cemas dengan orang seperti ini. Wa rajul kafir, yang kedua adalah seorang yang kafir, yatabayyana kufruh, tapi dia menampakkan kejelasan kekafirannya, jelas dia ada di barisan musuh. Walakin akhafu alaikum, tapi yang kucemaskan bagi kalian al munafikin, orang-orang yang munafik. La haula'i wa la haula'i wa baina dzalika, mereka tidak di antara orang beriman, mereka juga tidak di antara orang barisan orang-orang kafir, mereka di antara itu. Inilah orang-orang munafikin yang mereka lebih jelek daripada orang-orang kafir yang berada di hadapan kaum muslimin. Karena orang kafir yang mereka betul-betul menampakkan kekafiran mereka, mereka menegaskan bahwasannya mereka bermusuhan dengan orang Islam. Tetapi ketika orang munafikin yang mereka adalah bagaikan musuh dalam selimut, duri dalam daging, lebih bahaya. Maka itu Allah mengatakan, ketika Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka, innal munafiqina fi darki asfali minan nar. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang munafik itu ada di neraka yang paling bawah. Di keraknya neraka itu tempatnya orang-orang munafikin. Bahkan disebutkan oleh para ulama ketika menyebutkan dalam surat Al-Baqarah dari ayat pertama sampai sekitar ayat 15. Allah Subhanahu wa taala di ayat pertama sampai ayat kelima, 5 ayat menceritakan orang-orang beriman.
Kemudian ayat ke-6 dan ayat ke-7 bercerita tentang orang kafir. Cuman 2 ayat. Lalu selebihnya hampir 10 ayat Allah bercerita tentang orang-orang munafikin. Karena memang mereka berbahaya dan mereka lebih jelek daripada orang-orang kafir. Disebutkan oleh para ulama, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Wusabi dalam kitabnya Qaulul Mufid dan yang lainnya, tentu dari para ulama yang lain, juga Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ighatsatul Lahfan, Madarijus Salikin, dan ulama-ulama sebelumnya menyebutkan munafik itu ada 2 bentuk. Yang pertama adalah munafik amali. Munafik orang yang amalannya munafik, tapi di hatinya masih ada keislaman. Orang seperti ini dihukumi sebagai Islam, tetapi dia melakukan amalan-amalan yang mendekati dan merupakan ciri orang munafik i'tiqad, munafik keyakinan. Yang kedua adalah orang munafik keyakinan, yang keyakinannya munafik, betul-betul tidak beriman sebenarnya, tetapi dia menampakkan seolah-olah dia beriman, padahal di hatinya kosong dari keimanan. Walaupun 1000 kali dia katakan saya beriman, tapi hati dia kosong dari keimanan, maka dia tetap dikatakan munafik. Di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan ayatul munafik thalathah. Tanda orang munafik itu 3. Idza hadatsa kadzab, jika dia bercerita berdusta. Jika wa'ada khalaf, jika berjanji dia berpaling dari janjinya. Wa idza tumina khan, jika diberikan amanah mereka berkhianat. 3 ini merupakan ciri dari amalan munafik atau amalan orang-orang munafik. Maka yang melakukan 3 ini tidak dikatakan munafik i'tiqad, tapi dikatakan munafik amali, amalnya munafik. Karena 3 amalan tadi. Yang pertama, jika cerita dusta, bermuara kepada bohong. Jika berjanji dia berpaling, bermuara kepada bohong. Jika diberikan amanah dia tidak jujur, dia berkhianat, bermuara kepada bohong. Pembohong itu adalah ciri awal dan sikap awal dari munafikin. Munafik amali tidak keluar dari Islam. Dia tetap menjadi seorang Islam walaupun dia telah melakukan kesalahan dan dosa. Tapi yang keluar dari Islam adalah munafik i'tiqad, munafik keyakinan. Dari mana kita tahu bahwasannya keyakinan dia munafik? Sementara di lisan dia mengatakan la ilaha illallah. Dari mana kita tahu bahwasannya dia munafik dalam i'tiqad keyakinannya? Sementara mungkin dia bersama Rasulullah SAW sholat, bahkan sebagian mereka bersama Rasulullah SAW jihad walaupun paling belakang, bahkan bersama Rasulullah SAW walaupun haji wada. Dari mana kita tahu bahwasannya mereka munafik sementara mereka mengucapkan la ilaha illallah? Maka dari ini Rasulullah SAW menghukumi mereka zahirnya Islam, dipergauli sebagai Islam, diberikan hak sebagai Islam, tapi batin mereka adalah kufur, keluar dari Islam. Walaupun mulut mereka mengatakan Islam, la ilaha illallah berkali-kali, tapi perbuatan mereka menampakkan mereka munafik, maka perbuatan itu akan menjadi hukum atas mereka. Adakah pencuri yang mengatakan diri sebagai pencuri? Adakah pemerkosa yang mengatakan diri sebagai pemerkosa? Adakah perampok yang mengatakan saya yang merampok? Pasti dia katakan saya orang baik, saya tidak mencuri, saya orang yang benar, saya bersama kalian. Tapi kapan kita hukumi dia sebagai pencuri? Ketika amalannya membuktikan bahwasannya dia pencuri, dia mengambil barang orang lain, ketika dia melukai orang lain, ketika dia merampas orang lain, ketika bertentangan antara ucapan dia dengan perbuatan dia. Perbuatannya mengambil barang orang lain, terbukti dia mengambil barang orang lain, tapi ucapannya mengatakan saya tidak mencuri. Mana yang didepankan? Maka ketika itu perbuatan dikedepankan. Seperti itulah orang munafik. Walaupun mereka 1000 kali mengatakan saya beriman, saya Islam, tapi perbuatannya menunjukkan mereka memusuhi Islam, maka perbuatan itu akan menjadi standarnya. Allah menceritakan dalam surah Al-Baqarah, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Sebagian manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Lisan mereka mengucapkan beriman kepada Allah dan hari akhir, beriman kepada Rasul, wa ma hum bimu'minin, padahal mereka tidak beriman. Yukhadi'un Allah walladzina amanu,
Mereka menipu Allah dan orang-orang beriman. Dikatakan oleh para ulama, yukhadi'un berarti mereka menyembunyikan, karena hukum asal dari tipu daya adalah ada yang disembunyikan. Mereka menyembunyikan kepura-puraan mereka di hadapan Allah. Mereka menyembunyikan pura-pura mereka di hadapan orang beriman, seolah-olah mereka ikut di dalam barisan orang beriman. Padahal kata Allah, yukhadi'unallaha wa rasul, yukhadi'unallah, mereka menipu daya Allah dan Rasul. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, padahal mereka menipu diri mereka sendiri. Allah tidak bisa ditipu dengan tipu daya mereka. Sebagaimana mereka ketika datang ke Rasulullah, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka rasulullah wallahu ya'lamu innaka rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Jika datang kepadamu orang-orang munafik itu mengatakan kami bersaksi bahwasannya engkau Rasulullah, Allah tahu dia adalah Rasulullah, wallahu yashhad, Allah yang bersaksi bahwasannya orang-orang munafik itu dusta. Dusta dalam keimanan mereka, dusta dalam ucapan mereka, dusta dalam perbuatan mereka. Yukhadi'unallaha walladzina amanu, mereka menipu daya Allah dan orang-orang beriman. Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah bagaimana sifat mereka. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, fi qulubihim marad. Allah sebutkan sifat mereka. Di dalam hati mereka ada penyakit. Disebutkan oleh para ulama tafsir, al-marad, penyakit yang dimaksud adalah keraguan. Mereka setiap datang Quran, datang hadis, datang agama-agama Islam atau ajaran Islam, mereka selalu ragu, tidak percaya. Bahkan mereka selalu membuat dan menyebarkan keraguan di tengah kaum muslimin tentang Islam. Fi qulubihim marad. Ini tandanya kata Allah. Fazadahumullahu marada. Orang kalau dalam hatinya ada keraguan seperti ini dan menyebarkan keraguan di tengah kaum muslimin, mereka tidak berpegang teguh dengan Quran dan hadis. Bahkan setiap yang datang dari Allah dan Rasulullah seolah-olah mereka tentang dengan akal mereka. Lalu mereka sebar di tengah kaum muslimin. Fazadahumullahu marda. Allah tambah penyakit itu dalam diri mereka. Allah tambah penyakit itu sehingga mereka tambah ragu dengan Islam. Fa idza qila lahum la tufsidu fil ardh. Sifat yang berikutnya Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah. Jika dikatakan pada mereka, jangan kau merusak di muka bumi, jangan kau membuat kejelekan di muka bumi, qalu innama nahnu muslihun. Apa jawaban mereka? Tidak, yang kami lakukan ini kebaikan. Padahal yang mereka lakukan adalah kejelekan. Apa yang mereka lakukan? Ittakhadhu masjidan wa dira'ikh, ittakhadhu masjidan dirara wa kufra wa tafriqa lil mu'minin. Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah menjadikan masjid di zaman Rasulullah. Mereka buat masjid yang dikatakan masjid dirar, wa kufra, untuk kekufuran, wa tafriqa, sifat mereka tafriq, selalu memecah belah kaum muslimin. Tafriqa lil muslimin, mereka memecah belah kaum muslimin. Irsad liman haraballahu wa rasul, untuk memperkuat orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Ini pun sifat orang munafikin. Jika ada permasalahan, mereka selalu memecah belah kaum muslimin. Kaum muslimin selalu mereka pojokkan. Mereka selalu membuat statement seolah-olah mereka berada di depan dan berseberangan dengan orang-orang muslim dan membela orang-orang kafir. Ini ciri-ciri orang munafikin. Allah sebutkan di dalam ayat setelahnya, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh, jika dikatakan pada mereka jangan merusak di muka bumi, jangan rusak agama ini, qalu innama nahnu muslih, kami ini berbuat baik, kami ini yang benar, kata mereka. Sama seperti ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di Quran, fa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu ila rasul ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Jika engkau ajak mereka kepada Allah dan Rasulnya, ra'aital munafiqin, engkau akan melihat orang-orang munafik yasudduna 'anka sududa, betul-betul menutup, betul-betul menghalangi engkau mengajak Allah dan Rasulnya. Mereka memberikan julukan-julukan yang jelek kepada kaum muslimin yang mengajak kepada Allah dan Rasulnya. Mereka memberikan julukan-julukan yang jelek. Mereka di dalam Al-Quran dikatakan, ketika mereka ala innahum humus mufsiduna walakin la yash'urun, tapi mereka membuat kerusakan, mereka tidak sadar. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas, jika diajak mereka beriman sebagaimana berimannya manusia, qalu, apa kata mereka? Anu'minu kama amana sufaha, apakah kami harus beriman sebagaimana berimannya sufaha, orang-orang dungu. Yang mereka maksud adalah orang-orang Islam. Ini ciri mereka. Orang Islam selalu mereka pojokkan. Orang Islam selalu mereka katakan dungu.
Orang Islam mereka akan tertinggal. Orang Islam selalu mereka hina. Allah abadikan pada Quran Al-Baqarah ayat 13. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Padahal mereka yang dungu, mereka yang sufaha, mereka yang bodoh, tapi mereka tidak tahu. Wa idza qila lahum ta'alu, kalau mereka diajak kepada apa yang diturunkan Allah dan Rasulnya, ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sudud. Engkau akan melihat orang-orang munafik itu menghalangi manusia untuk mengikuti Quran dan hadis. Tapi ketika mereka mendapatkan musibah, apa kata mereka? Ma aradna illa ihsana. Tidak kami inginkan kecuali berbuat baik. Mereka menghalangi manusia, mereka menjatuhkan Islam, mereka memecah belah kaum muslimin, tapi mereka beralasan kami tetap membuat kebaikan. Perhatikan di ayat setelahnya. Wa idza laqul ladzina amanu. Jika mereka bertemu dengan orang-orang beriman, qalu amanna. Setelah mereka mengolok-ngolok tadi, mereka memperolok kaum muslimin dengan mengatakan orang-orang Islam itu adalah orang-orang yang dungu dengan julukan-julukan yang jelek. Tapi kalau bertemu orang beriman lain, mereka katakan kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim. Tapi kalau mereka bertemu dengan orang-orang yang kafir, setan-setan mereka, qalu inna ma'akum, kami ini bersama kalian. Innama nahnu mustahzi'un, kami cuma mengolok-ngolok mereka orang-orang beriman. Ini ciri mereka berikutnya. Selalu orang-orang beriman mereka jadikan objek olok-olokan mereka. Sebagaimana ketika di zaman Rasulullah SAW, ketika mereka berjalan dengan para sahabat, mereka katakan kami tidak pernah melihat orang yang paling banyak makan, yang paling besar perutnya, yang paling takut kalau ketemu musuh, yang paling dusta lisannya sebagaimana kalian. Maksudnya Rasulullah dan para sahabat. Orang yang paling besar perutnya, orang yang paling dusta, orang yang paling takut kalau ketemu musuh. Sehingga sahabat ini pergi melapor ke Rasulullah sampai turun ayat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un." Apakah dengan Allah, dengan ayat Allah, dengan Rasulullah kalian mengolok-ngolok? Sifat mereka mengolok-ngolok Quran dan hadis. Ini munafik i'tiqad. Kalau mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak akan pernah lisan mereka bisa mengolok-ngoloknya. Lalu apa yang mereka lakukan? Fa idza khalau ila syayatinihim, kalau mereka bertemu dengan teman-teman dan kelompok mereka, inna ma'akum, dengan orang kafir mereka lebih suka. Bisa bermesraan dengan orang kafir, bisa bergandengan dengan orang kafir. Tapi kalau pada orang Islam yang betul-betul megang Islam, mereka musuhi. Maka ketika mereka, orang-orang munafikin, bertemu dengan orang-orang kafir, apa kata mereka di dalam Quran? Allah sebutkan dalam surat Al-Hasyr, wa in qutiltum lanakhrujanna ma'akum. Kalau kalian diusir, orang-orang kafir ini diusir, kami bela kalian, kami akan bersama kalian. Ini sifat mereka berikutnya, selalu membela orang kafir untuk menghadapi orang Islam. Allah abadikan dalam surat Al-Hasyr ayat 11 sampai ayat 14 bagaimana sikap mereka kalau bertemu dengan orang kafir, mereka bela habis-habisan. Kalau bertemu orang Islam, mereka katakan sufaha, bodoh, dungu. Na'udzubillah. Itu sifat kemunafikan. Allah sebutkan sifat-sifat ini di Quran agar kita mengerti, kita bisa melihat bagaimana sifat orang munafikin, sehingga kita tidak tertipu, tidak terbawa, dan juga tidak membenarkan apa yang mereka lakukan. Dan di akhir zaman akan banyak orang-orang munafikin. Allah sebutkan masih pada surat Al-Baqarah, ulaikal ladzina ishtarad dhalala bil huda. Orang-orang ini, apa yang mereka lakukan tadi? Ishtara, menjual, dhalala bil huda, membeli kesesatan dengan petunjuk. Mereka jual agama mereka. Sengaja mereka lakukan ini cuman karena dunia. Allah sudah abadikan di Quran. Ulaikal ladzina ishtarad dhalala bil huda. Kenapa Allah gambarkan dengan ishtara? Ishtara itu membeli dan menjual beli. Ishtara karena mereka telah jual akidah mereka. Mereka jual agama mereka untuk mencari keriduan orang kafir dan supaya mereka mendapatkan harta dan kedudukan di tengah orang kafir. Fama rabihat tijaratuhum, tidak akan pernah beruntung perdagangan mereka. Allah gambarkan itu perdagangan karena memang mereka menjual agama mereka. Maka Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, fitnatan kaqta'il lail mudlim, fitnah itu akan datang di akhir zaman bagaikan potongan malam yang gelap. Yusbih mu'min wa yumsil kafir, di pagi hari dia mukmin, di sore hari dia kafir. Wa yumsil mu'min wa yusbih kafir wa yusbil mu'min wa yumsil kafir. Atau sebaliknya, di pagi hari dia beriman, di sore hari dia kafir. Yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya, dia jual agamanya karena ingin mendapatkan dunia, mendapatkan harta,
mendapatkan kedudukan, mendapatkan pangkat. Ulaika alladziina ishtarau ad-dhalala bil huda. Mereka lah yang telah membeli kesesatan dan mereka jual petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Fama rabihat tijaratuhum. Perdagangan mereka tidak akan pernah beruntung. Jangan dikira ayat ini hanya turun untuk mereka di zaman itu. Allah tidak sebutkan nama dalam surat ini. Allah tidak sebutkan siapa dalam surat ini, tapi Allah sebutkan sifat. Maka siapapun yang bersifat seperti sifat ini, maka mereka mirip seperti orang-orang munafikin. Walaupun mereka katakan kami beriman, mengucapkan la ilaha illallah, tapi mereka mencela Islam, mereka mencela Rasul, menghina orang Islam, membela orang kafir untuk menghadapi kaum muslimin. Orang seperti ini munafik. Munafik yang mereka telah menghancurkan akidah mereka dan menjual agama mereka untuk dunia. Allah abadikan di Quran. Walaupun mereka mengatakan kami beriman, semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala tolong kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari perpecahan yang ditimbulkan orang-orang munafikin. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal kitab wa nafa'allahu bihi minal kitab. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatuh wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafi anbiya'i wal mursalin ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara kemuliaan para sahabat radhiyallahu anhum, para sahabat radhiyallahu anhum adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling sempurna ibadah kepada Allah. Umar bin Khattab radhiyallahu an, orang yang pernah dikabarkan surga oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW pernah ketika Isra dan Mi'raj melihat surganya Umar bin Khattab radhiyallahu an, pernah menghampiri Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah bin Yaman, dia adalah sahabat yang memegang nama-nama orang munafikin, yang sengaja Rasulullah SAW tidak menyebar nama-nama orang munafikin ini karena dikhawatirkan terjadinya kerusuhan atau terjadi perpecahan atau mungkin terjadi kerusakan di tengah kaum muslimin, atau Rasulullah SAW mengharapkan mereka kembali kepada Islam. Umar bin Khattab, sahabat yang mulia, pernah mendatangi Hudzaifah bin Yaman dan mengatakan, apakah namaku dimasukkan dalam kelompok orang-orang munafikin? Kata Hudzaifah bin Yaman, aku tidak akan kabarkan kepadamu karena ini rahasia Rasulullah SAW. Maka Umar memaksanya, karena ketika itu Umar sebagai khalifah, pemimpin. Kata Umar, as'aluka billah, aku minta dengan nama Allah, apakah namaku disebutkan dalam kelompok orang munafikin? Maka kata Hudzaifah bin Yaman, namamu tidak ada, dan demi Allah tidak akan kukabarkan setelah ini orang-orang setelahmu tentang nama-nama orang munafikin. Inilah Umar bin Khattab, sempurna dalam amalnya, sempurna dalam jihadnya, sempurna dalam iman dan ketakwaannya, tapi dia tetap merasa khawatir jatuh kepada kemunafikan. Maka itulah seharusnya seorang muslim khawatir dirinya jatuh pada kemunafikan, khawatir dirinya jatuh pada kedustaan, khawatir dirinya membantu atau menolong orang-orang munafikin. Karena ketika kita merasa bahwasannya diri kita ini penuh dengan kekurangan, lalu kita tutup dengan amal soleh, maka itulah kebaikan. Tapi yang jelek adalah orang yang merasa dirinya sempurna, merasa dirinya terbaik, atau merasa dirinya aman dari dosa, sehingga dia tidak sadar bahwasannya dia terus terjebur dalam dosa. Ya ibadallah, para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian tabi'in mengatakan, aku bertemu lebih dari 30 sahabat. Semua sahabat merasa dan khawatir mereka jatuh pada kemunafikan. Maka kita di zaman ini harus lebih hati-hati lagi dengan kemunafikan. Maka kita di zaman ini harus kita tamengi diri kita dengan ilmu agar kita tidak terjatuh dan tergelincir termasuk dalam orang-orang yang munafik. Karena sekarang orang-orang yang mencela Quran, mencela hadis, atau orang-orang yang mereka memojokkan Islam seolah-olah diberikan mimbar untuk berbicara, membuat opini, menggiring kaum muslimin, sehingga orang-orang yang lemah agamanya, lemah imannya,
lemah ilmunya, terbawa dan tanpa sadar mereka masuk jerat-jerat munafikun. Semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi kita, lindungi keluarga kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan iman kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita husnul khatimah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa tsabbit qulubana ala ta'atik. Ya arhamar rahimin, Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.